Nah, untuk tabel form 5A ini, nilai pada beda kolom dan nilai pada beda baris kita tentukan dengan cara yang sama, yaitu melihat dua angka yang paling rendah di antara baris dan kolom. Sementara kolom yang tersisa di sini ada tinggal dua, yaitu kolom D1 dan D3, dan barisnya tersisa tetap sama, yaitu 3 baris, O1, O2, dan O4. Nah, kita lakukan prosesnya ya. Untuk beda kolom, kita tentukan kolom-kolom di kolom D1 dan D3 angka-angkanya. Ini kebetulan tinggal 2, ya kita tinggal mengurangkan ya. 12 kurang 9 hasilnya 12, dikurang dengan 9 hasilnya dengan 3. Untuk beda kolom yang kedua, yaitu 8 dikurangkan dengan 6 hasilnya 2. Untuk beda kolom yang ketiga, 10 dikurangkan 6 hasilnya sama dengan 4. Nah, lanjut beda baris. Kalau baris ya tetap sama juga ya, seperti beda kolom, cari dua angka terendah, yaitu ada angka 8, kemudian ada angka 10. Ketika dikurangkan hasilnya sama dengan 2, kemudian ini ada 2 yang sama juga, angka 6, dan satu lagi angka 6, dikurangkan hasilnya sama dengan 0. Nah, setelah menentukan beda kolom dan beda baris, kita lihat yang manakah nilai yang paling maksimal. Ya, kita lihat nilai yang paling maksimal di antara 3, 2, 4, 0, dan 2, yaitu ada 4. Maka kita tentukan ongkos yang paling terendah, yaitu 6. Disinilah kita akan meletakkan angka. Ya, itu di sel O4D3, seperti yang tertulis di anak panah ini ya. Disinilah kita akan menentukan atau meletakkan angkanya. Sebelum meletakkan angka di sel O4D3, maka kita kembali ke tabel yang ada kapasitas dan permintaannya. Bisa dilihat di sini ya, ada kapasitas dan ada permintaan. Kapasitasnya 25, 25, dan 10. Kemudian permintaannya ada 10 dan 50. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, apa yang perlu kita perhatikan, yaitu letak sel O4D3 ini akan diisi dengan angka berapa. Dari permintaan yang 50, kemudian kapasitas yang 10, permintaan hanya bisa dipenuhi oleh kapasitas sebanyak 10. 10 dimasukkan kemari, sehingga kapasitasnya menjadi 0 ya. Ini yang menjadi 0. Kemudian permintaannya hanya bisa dipenuhi 10. Tersisa dari 50 ini dicoret, bersisa 40. Apa yang terjadi dengan pencoretan ini ya? Kapasitasnya habis, sementara permintaannya bersisa, mengakibatkan hilangnya baris O4. Bukan lagi yang kolom yang hilang ya, tetapi di sini yang hilang itu adalah baris. Karena di kolom permintaan tidak habis, bersisa, sementara di baris O4 kapasitasnya habis, tidak lagi tersisa. Ya, mengakibatkan hilangnya baris O4. Ini ya tampilannya ketika sudah dicoret, maka akan menghasilkan dua baris, yaitu ada baris O1, ada baris O1, ada baris O2, ya. O4 sudah tidak ada lagi, O1, O2, dan ada kolomnya tetap D1 dan D3. Dengan permintaannya 10, 40, kapasitas 25, dan 25. Nah, kita kembali menentukan beda kolom dan beda baris untuk tabel form 6A. Beda kolom kita cari dengan mengurangkan dua angka yang tersisa, yaitu ada di sini tersisa ya, ada angka 12 dan ada angka juga 9. Ketika dikurangkan hasilnya sama dengan 3, kemudian 8 dikurangkan dengan 6 hasilnya sama dengan 2. Nah, untuk yang beda baris bisa kita kurangkan juga dengan cara yang sama, yaitu 12. Oke, 12 dikurangkan dengan 8 hasilnya 4, kemudian 9
dikurangkan dengan 6 hasilnya sama dengan 3. Oke ya, di sini. Nah, yang ini 12 kurang 8 hasilnya sama dengan 4. Untuk menentukan letak selnya, maka kita ambil biaya yang paling kecil dari penentuan sebelumnya, beda kolom dan beda baris yang terbesar. Nah, di sini kita lihat di sini ada beda kolom 32, ada beda baris 4 dan 3. Yang paling besar itu adalah 4, maka di sini kita lihat. Nah, kita perhatikan ongkos-ongkosnya di antara 12 dan 8, yang paling kecil itu adalah 8. Maka disinilah kita akan menentukan letak selnya, yaitu di O2D1. Nah, setelah kita tentukan letak O2D1 adalah sel yang akan dimasukkan angka. Nah, kita perhatikan, kita kembali ke tabel yang ada permintaan dan kapasitasnya. Kita lihat di sini ada kapasitas sebanyak, ya bisa kita lihat sendiri ya, 25, 25, kemudian permintaan 10, dan 40. Disinilah kita akan meletakkan ya angka. Nah, kalau di sini kita meletakkan angka, maka kita perhatikan dua angka yang terkait. Ya, apa saja dua angka yang terkait? Permintaannya 10 dan kapasitas 25. Maka di antara 10 dan 25 ini yang bisa terpenuhi adalah permintaan sebanyak 10, mengakibatkan pengurangan kapasitas menjadi 15. Tersisa kapasitasnya 15, permintaannya terpenuhi semuanya sehingga menghasilkan 0. Sementara kapasitas yang tersisa setelah memenuhi permintaan sebanyak 10, tersisa sebanyak 15. Apa yang terjadi di sini? Yaitu penghapusan kolom D1. Karena permintaannya sudah dipenuhi. Kenapa kolom O2 tidak dihapus? Karena masih tersisa kapasitas 15. Penghapusan kolom D1. Oke, penghapusan kolom D1 ini mengakibatkan berkurangnya kolom, tinggal satu yaitu D3, baris tetap yaitu O1 dan O2.